Kembali lagi di Deep Talk. Kita akan menelpon lagi orang di Instagram yang sudah mengisi question box gue. Ketika gue tanyakan mereka kesel sama apa dan punya cerita apa. Ini ada satu yang bilang bahwa jadi dia ngasih nomor WhatsAppnya, terus dia bilang, please telepon gue Za, pacar gue simpenan om-om, mana utang ke gue lagi. Coba ya, ini kayak brutal nih cerita ini ya. Coba kita telepon langsung orangnya. Halo? Iya, halo. Ya, nama lo siapa bro? Nama samaran juga gak apa-apa. Atau kalau mau nama asli juga terserah. Nama asli aja gue. Nama asli aja, jujur aja gitu ya. Prasetyo, gue dari Purwokerto. Oh, siapa? Nama lengkap ya? Iya, nama lengkap belum dicari. Gue demen nih. Siapa? Damar Galuh Prasetyo. Damar Galuh Prasetyo dari Purwokerto. Oke. Iya, dari Purwokerto. Nah. Tapi gue gak medok karena gue dari kecil di Cipete. Oke, oh gitu, siap. Iya, Tapi lu lahir di Cipete ya berarti? Lahir di Purwokerto, cuma kebetulan bokap gue kerja di Pertamina, jadi gue stay di Cipete dari kecil. Oh gitu. Jadi lu udah darah Purwokerto tapi emang lu dari kecil di Jakarta gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau misal lu nanya kenapa gue nggak medok, gue dari kecil di Jakarta. Oh, oke ya. Nah, jadi Purwokerto biasanya terkenal untuk komedian patah hati, itu suka healing ke sana, Mar. Oh iya, ngerti. Salah satu yang sering ngajak tuh biasanya Barry William, Wiranagara. Terus siapa manajernya Wira sama si Firsa Besari tuh? Lupa gue yang agak gemuk orangnya. Mas Ubay. Iya, Mas Ubay itu. Iya, rumah gue deket tuh sama punya nama rumah Wira. Lu kenal sama mereka? Kenal sih, nggak, cuma kebetulan masih satu komplek lah sama Mas Wira. Nah, jadi kan Purwokerto tempat healing komedian patah hati nih. Tapi lu orang Purwokerto tapi lu patah hati juga gitu. Ya kebetulan sialnya gue ditipu karena gue kebetulan main Bumble karena gue udah hopeless dengan umur gue yang sekarang. Kayak teman-teman yang seangkatan gue, seumuran gue tuh rata-rata udah pada punya pasangan. Jadi cewek-cewek yang gue kenal dulu zaman gue sekolah, terus zaman gue kuliah tuh udah pada punya pasangan loh, Za. Jadi gue nyoba aplikasi Bumble. Berapa umur lu sih? Umur gue 24. Oh, masih muda lagi. Emang udah pada nikah teman-teman lu? Kebetulan kalau di sini tuh cewek di atas 23 belum nikah tuh udah jadi kayak aib keluarga gitu. Jadi kurang sehat lah di sini. Oh, di Purwokerto tuh umur di atas gitu. Di atas 23? Iya, ada di sini. Kalau misal anak cewek udah di atas 23 tahun, kayak event mereka baru wisuda gitu. Itu kalau belum nikah kayak jadi aib di keluarga gitu. Di Purwokerto gitu? Iya, di Purwokerto gitu. Oh, karena kalau di Jaksel kan di atas 23 cewek belum nikah mungkin nggak aib, justru belum seks bebas, lebih aib kalau di sini. Bercanda ya cewek-cewek Jaksel ya. Kebetulan di sini belum terlalu Jaksel jadi. Iya, janganlah. Nah, jangan. Terus oke, dari awal nih kita pelan-pelan nih ya, Mar ya. Lu kenal dari Bumble sama cewek ini? Ya, sebut saja si Mawar lah. Mawar, iya. Biasanya emang Mawar ya, kenapa ya selalu Mawar ya? Nggak tahu, emang yang udah jadi stereotip sih kali kalau misal inisial samaran gitu kayak. Iya, kasihan loh yang namanya beneran Mawar ya kan? Iya, udah kayak stereotip gitu. Nah, kebetulan gue kenal si Mawar ini dari aplikasi Bumble. Iya. Nah, dia tinggal di salah satu daerah di. Kebetulan gue emang ngebatasin jaraknya tuh yang paling mentok yang 153 kilo dari rumah gue. Oh, berarti lu mainnya di Purwokerto bukan di Cipete lu mainnya? Iya, gue kebetulan stay-nya di ini setelah gue lulus kuliah, gue stay di Purwokerto. Oke, lu main Bumble, match lah sama Mawar match lah sama si Mawar. Kayak kebetulan gue lagi ada kerjaan nih di Jogja dan kita chatan selama hampir 2 minggu gitu. Chatan terus karena gue ada kerjaan di Jogja, kayak kerjaan gue 4 hari lah di Jogja, kayak bosan banget nih kalau kerja nggak ada yang nemenin gitu. Gue nawarin ke dia lah, lu mau nggak nemenin gue kerja di Jogja 4 hari gitu, sekalian kita main gitu. Dan itu nginep bareng 4 hari tuh maksudnya? Iya, jujur ya.
Ya oke, ya nggak apa-apa, oke nih. Jujur ya. Oke. Selama 4 hari itu dari awal gue ngajak langsung nginep za. Tapi lu itu beneran ada kerjaan nggak? Kadang suka gitu kayak aku lagi ada kerjaan di Jogja. Padahal enggak, emang niat lu nginep doang sebenarnya. Jujur ya. Nggak ada kerjaan kan? Ada kerja, tapi jujur ada kerjaan, cuma kayak kerjaan gue cuma setengah jam doang. Nah tuh berarti nggak lu ngibul jatuhnya Mar. Nginep aja. Iya. Jujur gue salah gue di situ karena emang gue udah lama nggak pacaran, terus juga sebelumnya gue pacaran cukup lama dan ditinggal nikah karena mantan gue kebetulan dokter gigi dan keluarga dia maunya maunya anaknya sesama dokter, jadi gue udah cukup pengetahuan gue buat kenal cewek tuh udah cukup kurang gitu. Oke. Karena after patah hati itu gue pacaran 7 tahun za, info aja. Oh makanya lu jam terbang PDKT lu nggak tajem. PDKT gue jelek, jadi iya. gue belum pernah ketemu nih orang, terus kalinya gue ketemu langsung gue ajak nginep di Jogja 4 hari. Nah kayaknya biasanya kalau jam terbang PDKT jelek Mar itu lebih ke kayak Za gue bingung nih ngechat apa gitu, gue bingung ngajak ngapain itu. Kayaknya kalau langsung ngajak nginep bukan jam terbang PDKT jelek Mar, emang lu beringas aja kayaknya kalau kayak gitu hitungannya. Enggak, kebetulan ada momen aja gitu, jadi ya udahlah sekalian gitu. Oke. Dan diiyain sama Mawar. Ya gue ketemu sama si Mawar tuh dia gue beliin tiket kereta dari ke Purwokerto ke kota gue. Oh lo beliin. Begitu dia sampai, gue bingung nih. Ini manusia kenapa HP-nya ada banyak banget gitu. Gue pikir ini loh Za, kayak dia pakai iPhone Inter terus HP Android satunya lagi buat tethering gitu loh. Oh, handphone 2 dia. Enggak, HP dia 3 Za. Oh, janggal sih. Janggal sih. Udah janggal, kayak dia masuk ke mobil gua, dia nggak mati-matiin HP dia, kayak HP kamu banyak banget. Iya ini kebetulan kerjaan gitu. Kerjaan apa? Orang skripsi gitu. Iya maksudnya. Iya 3 janggal sih, kerjaan sesibuk-sibuknya orang ya maksudnya ya, kayaknya sibuknya orang HP 3 janggal sih Za. Iya benar-benar. Gua karena gue lagi jatuh cinta, lagi kesangsem ngelihat kecantikan dia, kayak ya udahlah bodo amat gitu. Itu first date tapi kan berarti Mar? Apa? First date kan? First date. Oke, terus kali ketemu gue beliin tiket dia ke Purwokerto karena dari jarak rumah gue ke tempat dia tuh lumayan makan waktu kalau misal pakai mobil. Oke, dia masuk mobil lu dengan 3 handphonenya dimatiin semua. Dan udah tuh lu ngobrol makan. Nah beres makan, karena gue ke Jogjanya nggak mau bawa mobil dan kebetulan gue malas nyetir sendiri, kayak dia nggak bisa nyetir. Nah gue pakai kereta ke Jogja. Oke. Beres makan nih manusia gelagatnya tuh agak aneh, kayak selalu nge-make sure tasnya tuh udah di silent belum ya gitu. Oh dia kepikiran mulu. Iya, kayak dia makan tapi fokusnya ke tasnya loh Za. Janggal sih ya. Jujur janggal. Iya. Cuma ya lu pasti tahu lah Za, kayak lagi kesangsem ngeliat kecantikan dia gitu, kayak ya udahlah gitu, bodo amat. Apalagi first date juga ya kan. Iya, kayak long story short, dari makan itu kita langsung naik kereta ke Jogja. Sampai ke Jogja gue langsung ke hotel. Oke. Nah di hotel ini ada kejanggalan kedua Za. Gue baru nyampe di hotel, dia langsung langsung ganti baju terus sekalian bersih. Nah gue masuk ke WC after dia pakai, gue mencium anjing bau pesing banget bangsat gitu, bau amis aja. Oh gitu, terus? Nah gue kayak anjing apaan gitu. Gue mau nanya sungkan dong. Kayak ya udahlah bodo amat gitu. Gue beres mandi tidur. Terus langsung check out karena itu hotel yang kurang bagus lah. Habis itu kita ke wisata, terus gue kerja bla 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 segala macam. Terus pindah ke hotel yang satunya lagi. Iya itu. Gue make sure. Gue langsung masuk kamar mandi, dan itu kamar mandi belum bau aneh-aneh tuh. Nah after dia pakai, bau aneh lagi. Oh jadi setiap dia habis ke toilet, kenapa selalu bau amis gitu? Ya dan selama 3 hari itu di Jogja, dia nggak pernah nyalain HP kalau misal gue lagi di sebelah dia gitu. Kayak misal gue lagi kerja di laptop di meja, dia baru main HP gitu. Tapi kalau gue ke dia gitu, itu HP langsung dimatiin gitu. 3-3-nya tuh ya? Enggak, HP-nya satu doang yang dipakai waktu itu. Yang dua bener-bener mati. Nah setelah itu kayak
karena dia ngode pengen dinner, ya udah gue reservasi lah hotel, salah satu hotel di Jogja. Gue reservasi dinner di situ, sekalian gue nginep di situ juga. Gue karena gue udah lama nggak disayang ya, kayak dapat hal-hal kecil tuh jadi kayak anjing, gue nggak pernah nih diginiin. Benar. Udah lama nih nggak diginiin. Apalagi tadi di hotel sebenarnya bukan cuma mandi ke toilet kan, ada bagian-bagian yang lu sensor juga ya, sebenarnya. Gue nggak boleh cerita, nggak bisa cerita, saya takutnya. Benar. Dan takutnya nyokap gue denger. Betul. Kesel aja kan agak bahaya jujur. Iya, tapi kan sebenarnya walaupun lu nggak cerita kan nggak sesulit itu untuk kita. Lu pasti tahu lah. Iya, maksudnya nggak sesulit itu untuk kita tebak itu ngapain gitu ya. Ya intinya gitulah. Iya. Juga anak muda. Tapi Mar, berarti modal lu cukup gede tuh untuk first date. Lu langsung bayar hotel 4 hari 3 malam berarti kan. Lu bayar dinner, lu bayar kuliner. Gue bisa dibilang walaupun umur gue masih muda, gue ada lah gitu. Cukup sukses lah gitu ya. Walaupun basic dari keluarga gue dari BUMN, tapi gue gak pernah pakai privilege bokap gue. Dan gue ada usaha dan ya lumayan lah buat seusia gue, udah punya mobil, udah punya rumah gitu. Iya, dan worth it lah buat first date sama cewek ini, biarpun janggalnya banyak nih gitu. Malu-maluin gitu. Nah terus gue tembak, terus after gue tembak kita balik ke tempat masing-masing. Nah terus sehari tuh dia ngilang, gak ada kabar gitu. Anjir, nah, ini manusia kemana? Padahal kan handphonenya 3, masa gak bisa balas WhatsApp gue gitu kan? Iya. Dan jujur yang anehnya lagi, Instagram dia followersnya cuma 121, ngefollow cuma 25, dan TikTok dia cuma ngefollow gue, gak ada follower lain. Nah, janggal banget kayak. Dan kayak dia buat akun sosial media khusus buat gue, jadi kalau misal dia repost apapun itu kayak ngekode buat gue gitu. Iya, seakan-akan gitu. Ya, gue karena udah lama nggak ngerasain pacaran ya, jadi kayak anjing, gue dispesialin banget nih gitu. Iya. Ternyata enggak. Nah, after dari itu dia nggak ada kabar, bilangnya ada keluarga dia yang meninggal di suatu daerah di di Jawa Barat. Gue nggak bisa sebutin. Terus ya udah kita chatan. Setelah dari situ gue ada kerjaan lagi nih. Kebetulan ini kerjaan beneran. Gue ke Jakarta. Setengah jam lagi nggak kerjaan lu? Full kerja ini. Oh, ini berarti bukan lu bikin-bikin nih ya? Iya, pure kerja. Oke. Nah, gue makin curiga lagi. Gue coba riset, gue coba search di ChatGPT apa segala macam, kayak kenapa kalau misal cewek habis menggunakan kamar mandi terus baunya aneh gitu. Oke. Nah, itu ada indikasi penyakit kelamin. Wah, anjrit, yang bener lu terus. Sumpah. Gue di Jakarta tidak melakukan hal itu otomatis. Oke. Kayak ya udahlah, gue ke Jakarta dinner, terus ke Tuku segala macam, karena di Purwokerto nggak ada Tuku, main ngopi segala macam, udah balik. Nah besoknya 3 hari setelah itu kebetulan nyokap gue harus kemoterapi di Singapura. Karena gue lagi ada kerjaan dan bokap gue lagi keluar kota ke Surabaya, nggak ada yang bisa nemenin. Nah gue akhirnya nawarin ke dia kayak, kamu mau nggak nemenin ibu aku ke Singapura gitu buat kemoterapi 3 hari. Oh iya, mau. Nah nyokap gue ngalamin hal yang sama. Ini lu setelah dipakai sama dia bertiga apa dia berdua doang? Iya, sama nyokap gue berdua. Elunya? Gue ada kerjaan gue lagi ada kerjaan lah, pokoknya gue lupa kerjaan di mana, cuma gue nggak bisa ngikut, nggak bisa nganter nyokap gue. Dan karena emang nyokap gue lumayan terbuka sama gue nawarin kayak, mau nggak ditemenin sama si Mawar gitu. Oh ya udah, boleh, kalau dia punya paspor temenin aja gitu. Lah ini posisi mereka ke Singapura, ketemu di Jakarta. Jadian berapa lama posisi ini lo? Apa? Posisi di situ jadian berapa lama? Baru sebulan. Oke, terus. Oke. Nah, after Singapura, sama nyokap dibeliin iPhone 17 Pro. Sama nyokap lu dibeliin iPhone 4 dong handphonenya sekarang. Lu harusnya bilang, Ma dia udah punya 3, Ma, gak usah dibeliin lagi gitu. Iya, intinya dibeliin sama nyokap gue. Terus nyokap gue ngalamin hal yang sama. Nah, nyokap gue ceritanya ke adik gue kebetulan cewek. Adik gue kebetulan cewek. Nah, terus abis itu adik gue nanya ke gue, waduh, gue makin curiga dong. Kayak habis itu gue lagi sibuk, nggak ada waktu buat dia. Dia tiba-tiba ini kayak
nanyain kayak kamu kemana sih blablabla segala macam, kayak dia jadi ribet gitu lah, kayak orang udah ke pergok terus kayak mau udahin yang satu dulu biar fokus ke yang lain, kayak gue mau diudahin nih gelagatnya udah aneh loh Za. Iya. Terus kayak sama gue samperin, ternyata di rumah dia ada mobil. Ini di Iya di. Nah ada mobil, kayak gue ketok, terus yang keluar salah satu pejabat terkenal. lumayan punya nama. Anjing. Kalau ini bocor kayaknya Anjing. ngerusak rumah tangga dia. Oke. Mending gue sensor aja lah ya kalau gitu ya kayaknya ya. Iya, sorry. Gue tertarik ceritanya aja nih gitu. Gue gak mau nyenggol orang juga nih Mar dengan cerita ini. Sorry. Apa namanya kayak Di daerah tersebut. Betul lah. Nah terus apa namanya? Gue kaget dong, kayak gue ngerti lah dia tokoh terkenal. Terus dia keluar kayak, yuk aku bisa jelasin segala macam. Terus apa namanya? Posisi tuh pas gue ngegapin dia tuh, dia ada utang sama gue sekitar 75 kalau diruntutin. Buat gede banget, buat apaan aja itu? Dia bilangnya mau usaha bikin apa namanya, bikin nail art, terus bikin apa namanya kayak usaha open PO gitu lah, kayak mochi yang lagi hype gitu. Dan karena lo terlena oleh cinta dan romantisme 4 hari tadi. Gue lagi cinta ya udah. Iya gitu. Iya. Jadi ya udah gue kasih aja gitu. Kayak mintanya nggak langsung 75 Za, kayak 10 dulu dong. Paham ya. Terus setelah gue runtutin, ketemu hasilnya total 75 lah. Iya. Nah, after itu gue ngegapin dia, gue balik, terus dia ngechat kayak, sorry ya aku selama ini ternyata simpenan, aku nggak pernah ngasih tahu ke kamu karena aku takut keluarga kamu kecewa bla 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 segala macem, dan akhirnya aku terpaksa ngelakuin ini karena aku harus kuliah dan aku ngehidupin adekku, dan apa namanya kayak orang tua aku udah nggak ada, dan ya klasik alasannya begitu. Terus lu pas akhirnya gue kayak ya persetan, lalu mau jadi apa, udah intinya gue mau duit gue balik. Persetan lu mau apa namanya mau jadi simpenan, mau jadi ani-ani, mau jadi pelacur, gue nggak peduli, udah gue nggak mau ada urusan dari situ. Gue udah kayak gue jujur. Oke, Mar, berarti kan kalau gue agak rangkum nih ya, berarti kan kejanggalannya adalah pertama tuh isu penyakit kelamin tadi ya kan. Kedua tuh adalah dia ngeduitin lu juga tuh dengan nilai segitu. Iya, dan usahanya nggak ada. Maksudnya dia bilang bikin usaha nail art apa segala macam, itu ternyata usaha temennya yang dia lagi gabut, mungkin main ke rumah temennya ngefotoin, aku udah bikin usaha nih, beli ini itu segala macam gitu. Dan ya gue ketipu, kena olah di situ jujur. Iya, nipu lah intinya. Sama ketiga ternyata dia simpenan si om-om ini juga ya kan. Iya, simpenan si om-om ini, dan yang bikin lu bisa lebih kaget lagi, dia lulusan pondok satu. Dia pondok dari SD sampai SMA. Terus kakak dia guru agama. Suaminya kakaknya dia itu TNI. Terus kakaknya satunya lagi guru agama juga. Dan apa namanya, suaminya itu polisi. Dan kayak kalau misal gue ngeliat dari background keluarganya yang kayak gitu sih, harusnya cukup agama ya, cukup agamis sih daripada gue gitu. Dan ternyata ya agama, walaupun lu dipondokin 12 tahun juga gak nutup kemungkinan kalau ada kesempatan gitu. Ya kalau emang orangnya brengsek mah brengsek aja gitu maksudnya ya. Iya, dan gue mau make sure lagi setelah dia converse ke gue, conversation ke gue langsung medical check up. Gue langsung tes segala macem. Pasti. Dan alhamdulillah gue clear. Alhamdulillah ya. Iya. Dan terus dia sempat ngilang kabar, nggak ada kabar gitu, kayak dia bilang mau ganti duitnya apa segala macem. Terus gue dapet nomor kontak temennya dia dari Instagram. Gue pura-pura jadi orang lain, terus gue search nama dia, ternyata Instagram gue diblokir. Gue pakai HP satu lagi dan ketemu Instagram dia, ternyata followersnya lumayan banyak, ada ribuan. Oke. Dan ya gitu cara mainnya dia gitu. Dan apa namanya kayak pas gue cek highlightnya tuh, waktu dia bilang saudaranya meninggal, ternyata dia lagi di Bali sama omnya. Posisi gue di Bali juga. Berarti lu ditikung sama
gadun ini. Jadi gue nggak tahu dia udah sama omnya tuh udah lama, udah sekitar 1 tahun sebelum sama gue. Oh berarti dia emang ani-ani kasarnya gitu. Kalau ani-ani kan ini ya callingan ya, kalau ini dikip za sama satu orang. Itu bukannya ani-ani juga hitungannya ya? Ya bisa dibilang ani-ani, cuma versi dikip sama satu orang, kayak pelanggannya inilah cemburuan gitu. Dia eksklusif gitu, ani-ani eksklusif Ya, lah. walaupun eksklusif juga kan kita nggak tahu omnya udah nyelup kemana aja. Iya, si omnya nggak tahu, tapi dianya hanya sama om itu gitu kan? Iya, bilangnya sih ke gue gitu, dan apa namanya, kayak gue gali-gali info dari temennya dia, ternyata ya dia di kampus jadi aib gitu. Kayak temen dia yang temenan sama dia dibilang sama teman-teman kampusnya kayak, lu tuh udah cakep, pinter apa segala macem, kok mau sih temenan sama temenan sama ini ya, lu tuh udah sempurna, aib lu tuh cuma dia gitu. Cuman om ini gitu maksudnya. Iya. Oh. Dan gue jujur di situ makin kaget lagi, terus ya gue dapet nomor keluarganya dari situ, dan akhirnya ya gue ngehubungin cuma kayak gue masih respect lah sama dia, kayak mau gimana pun gue pernah suka sama dia, pernah sayang sama dia, kayak gue bilang kayak ini ada utang sekitar sekian, diblokir nomor gue anjing. Dia nggak bayar sampai sekarang berarti? Alhamdulillah hari ini bayar, cuma 100.000. dari 75 baru dibayar 100.000 sih hari ini. Iya. Berarti masih ada kurang 74.900.000 lagi ya hutang dia ke lo ya. Gue soalnya ngejar kakaknya, gue bayar buzzer apa segala macem. Kayak gue ngancem gini, kayak pokoknya ini nggak ada etikat baik, udah naik perdata aja gitu. Kebetulan gue bisa ngurus kayak gitu gitulah. Mau lu jalur hukum? Ya gue tempuh jalur hukum, soalnya lumayan za, 75 juta za. Itu kan maksudnya indikasinya penipuan, bukan hutang. Benar. Bukan dia minjem duit ya. Gue punya buktinya, gue ada bukti transfernya, ada bukti chatnya. Ya bisa gue kasusin aja perdata gitu. Kayak soalnya itu kan bilangnya pinjem buat usaha apa segala macam, ternyata usahanya nggak ada. Ya udah gue tinggal naik perdata aja gitu, entah gue somasi atau apa kan, biar dia kapok. Terus akhirnya ya itu tadi sebelum gue komen di story lu, gue habis nge-spam telepon dia tuh, soalnya ya lumayan duit segitu za. Oke, berarti nih sebelum kita ke closing nih ya, Mar. Oke. Lu paling sebel yang mananya nih? Apakah dia nggak jujur za, kayak misal kalau misal emang lu masih dikip sama om lu, ya nggak usah main Bumble, nggak usah nyari penyakit lain gitu. Nah makanya yang gue make sure lu sebelnya apakah karena om-omnya ya, ini dengan umur gue yang sekarang, nyokap gue kebetulan punya penyakit kanker, jadi gue anak pertama za, jadi ada pressure buat gue cepet-cepet nikah loh za. Iya sih, jahat sih ya, dia main Bumble ya, padahal dia simpenan om-om ya. Gue bener-bener sayang, gue bener-bener cinta sama dia awalnya. Kayak dengan umur gue yang udah 24, terus nyokap gue kondisi begitu, kayak nyokap gue sebelum, ya intinya, dan nyokap gue tuh didiagnosis sama dokter umurnya gak lama lagi, dan nyokap gue tuh mau gue segera nikah. Makanya lu ngincer nikah cepat. Gue dibohongin kayak gitu, udah dia bohong satu simpenan om, terus ngebohongin duit, terus yang itu kalau misal itu oke lah, gue kesel tapi nggak terlalu kesel. Yang gue kesel banget tuh kayak gue tuh dikasih waktu sama nyokap gue tuh nggak lama, dan gue harus segera nikah gitu. Gue keselnya di situ loh za, kayak gue juga udah jelasin dari awal match kayak gue mau match sama lu, tapi kalau misalnya emang lu nggak ada niatan buat serius, kayak skip aja nggak apa-apa gitu. Gue emang lagi nyari buat serius, karena ya yang gue ceritain tadi, nyokap gue udah tua dan gue anak pertama, gue harus buru-buru nikah. Dan akhirnya ya gue kesalnya di situ karena apa? Karena waktu gue jadi terbuang sia-sia za. Dengan waktu yang ditetapkan dokter tuh nggak lama, sekitar ya amit-amit 3-4 tahun, dan ya semoga nyokap gue umurnya masih panjang gitu. Cuma amin. Ya gue keselnya di situ loh za. Namanya orang tua pasti kan pengen lihat anaknya nikah terus bahagia. Nah dengan dia udah ngebohongin gue, ngebohongin nyokap gue, itu nggak bakal bisa gue maafin za sampai kapanpun za. Iya gue sakit hatinya di situ za, kayak gue mau pesen deh buat ani-ani, kalau misalnya emang lu masih mau dikip sama om lu pada, nggak usah nyari cowok yang
lain gitu, udah sama om lu aja gitu. Iya kenapa ya? Kenapa dia masih nyari? Mungkin perhatiannya nggak dapat gitu ya? Gitu. Om lu jelas nge-provide, jelas sayang sama lu. Cuma kan minusnya nggak bisa lu posting, sama kalau misal lu liburan kan fotonya sendiri gitu. Itu pesan lu untuk para Aniani di luar sana yang masih. Aniani, nggak usah deh, kayak kalau misal emang masih di keep atau emang masih fokus kerja gitu, nggak usah nyari pasangan gitu. Kayak kasihan cowok-cowok di luar sana yang mereka tuh bener-bener nyari pasangan, nyari teman hidup buat buat berteman sampai mereka tua tuh jadi kebuang waktunya sia-sia aja. Iya. Kalau misal lagi kayak gue, ya itu sakit hati banget men, itu nggak bakal gue bisa maafin sumpah sampai kapanpun. Makanya gue walaupun ini cuma 75 juta ya, gue tetap bakal kejar anjir, sampai neraka juga gue kejar anjing. Ini duit nggak bakal gue biarin dia hidup tenang. Yang lo kehilangan bukan cuma waktu kan, tapi juga duit juga, dan juga hidung lo terganggu dengan bawa amis tadi di awal gitu ya. Jadi kan ya gue kehilangan waktu, gue yang lebih parah gue kehilangan kepercayaan aja. Gue jadi kalau misal sekarang deket sama cewek, gue background check dulu kayak keluarga dia gimana, terus gue sampai ngecek nama dia di kampus ini ada beneran gak, soalnya cewek ini tuh bilangnya di kampus A ternyata di kampus B. Ya nextnya kalau lu main Bumble lagi, selama handphone masih satu. Kebetulan udah gak main Bumble lagi, dan alhamdulillah sekarang gue udah punya tunangan. Gue akhirnya setelah kejadian itu gue tiap hari nongkrong di salah satu kedai di Purwokerto, namanya nggak bisa gue sebut. Oke. Salah satu kedai di Purwokerto, terus gue naksir sama kasirnya, dan alhamdulillah gue kemarin tunangan, dan insya Allah bulan Juni gue nikah. Alhamdulillah, happy ending berarti ya cerita ini ya. Walaupun kemarin akhir tahun sempat lumayan drama, dan ya alhamdulillah gue sekarang udah, mungkin emang itu ujian buat Tuhan, kayak buat ngebersihin rezeki gue. Jadi itu mungkin dari Tuhan ngasih gue cobaan, dan ya alhamdulillah gue Juni nikah, dan insya Allah dapat jodoh yang pas dan sesuai sama kriteria gue. Karena sebelumnya gue nggak pernah jadi diri gue aja kalau sama cewek gitu. Jadi ini gue baru pertama kali gue nggak perlu jadi orang lain, gue cukup jadi diri gue, dan akhirnya gue merasa senang. Dan kebetulan ya dia dari keluarga bener dan nggak aneh-aneh, dan ya Juni nikah, doain aja semoga gue sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin. Dan lu udah make sure tuh dari pas first date ya, kamu handphone cuman satu kan, nggak ada. Ya, gue jujur make sure handphone, terus gue cek get kontak, terus gue cek background keluarganya kayak gimana, dan ya alhamdulillah pasangan gue yang sekarang oke sih Za. Iya, dan lu nggak kayak, kamu nggak ada niat bukan art atau apa kan di karir kamu? Jujur iya, kayak kamu buka coffee shop nggak? Enggak, aku tetap jadi barista aja, aman kok gitu. Oke Mar ya, gue semoga pernikahan lu lancar, dan semoga kedepannya juga lu akur-akur dan happy bareng bini lu. Amin. Thank you ya, lu juga semoga bahagia selalu. Amin. Lihat konten lu marah-marah. Amin. Thank you. Nah terakhir Mar, apa yang mau lu sampein deh nih ke perempuan tadi itu yang udah nipu duit lu, ngabisin waktu lu ya kan, bikin lu harus nyokap lu tuh udah nggak ada. Harusnya lu doain dia, bukannya lu tambahin beban dia di sana. Harusnya lu bikin bangga mereka, lu harusnya bikin pahala jariah buat dia. Kenapa lu tambahin beban dia di sana? Nyokap lu udah ngepondokin lu dari kelas 1 SD sampai kuliah. Gedenya jadi ani-ani. Lu mikir nggak orang tua lu di sana gimana? Lu mikir nggak anak istri sahnya kayak gimana? Jangan perkara cuma duit berapa puluh juta doang lu mau di-keep, anjing, tolol lu. Semoga gak bakal tenang deh hidup lu seumur hidup. Udah doang sisa gue jujur kesal banget ya. Oke Mar, kayaknya kalau pesan-pesan lu kalau gak gue potong, lu kayak bisa monolog 2 jam mungkin untuk ngomel-ngomel ke Mawar doang ya. Jadi kayaknya ya, kebetulan gue suka yeping, dan ya lu gak salah sih milih gue kayaknya. Oke Mar, makasih Mar ya. Semoga pernikahan lancar, dan semoga gak ada lagi yang mengalami seperti di posisi lu ya, cowok-cowok di luar sana gitu ya. Oke Za, thank you Za. Sorry kalau misal gue cerita kepanjangan. Aman. Gue jujur kesal banget ini. Semoga cepet kelar masalah lu juga lah ya, sebelum pernikahan nih. Oke Damar, makasih banyak Mar ya. Oke, thank you. Thank you Mar. Makasih, Za. Apa? Makasih. Ya sama-sama, makasih juga nih. Thank you Mar. Yuk. Wow.